Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pelajaran bahasa Arab kita dari buku Ilmu Nahwu Mudah ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua materi yang ada di ilmu nahwu mudah ya dari bab 1 sampai bab 14. Sekarang bab 15 ya. Ini untuk pelengkap saja. Kita akan mengerjakan latihan ya, latihan umum yang dengan mengerjakan latihan ini insyaallah kita akan bisa mengingat kembali ya, memurojaah apa yang sudah kita pelajari selama ini. Jadi silakan antum kerjakan latihannya tanpa melihat kunci jawabannya, karena latihan ini sudah terdapat kunci jawabannya di bagian akhir buku. Jadi silakan antum kerjakan dulu sesuai dengan pengetahuan antum, sesuai dengan kemampuan antum, baru nanti cocokkan jawaban antum dengan kunci jawaban. Kalau sudah selesai, ya selesai kerjakan, cocokkan. Kalau nanti masih ada yang belum jelas, silakan antum tanyakan di kolom komentar. Jadi silakan ya, bagi antum yang belum mengerjakannya, silakan kerjakan dulu ya. Tapi bagi antum yang sudah mengerjakan, mari kita bahas bersama ya. Kita akan langsung bahas kunci jawabannya ya. Silakan buka halaman 59. Nah, di sini bagian A ya, perintahnya susunlah kata-kata berikut agar menjadi kalimat yang benar sesuai dengan terjemahan yang diinginkan. Ubahlah apa saja yang harus diubah. Di sini kita belajar untuk menyusun jumlah ismiyah ya, tersusun dari mubtada dan khabar. Ya, kita harus ingat kembali ya, jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada khabar. Mubtada itu isim ma'rifat dan khabar isim nakirah. Kemudian mubtada khabar itu harus sama jenisnya. Ya, harus sama jenisnya. Muzakkar muzakkar, muannas muannas. Sehingga di sini jawabannya ya. Yang pertama itu al-maidanu wasi'un. Ya, al-maidanu. Awalnya maidanun masih nakirah, kita ubah jadi ma'rifat dengan cara menambahkan alif lam. Dan ketika isim sudah dimasuki alif lam, maka dia tidak boleh ditanwin. Ya, jadi kalimatnya al-maidanu wasi'un. Kalimat yang kedua, al-hadiqatu wasi'atun. Ya, al-hadiqatu wasi'atun. Ya, mubtada khabar harus sama jenisnya. Di sini jenisnya muannas. Ya. Kemudian yang ketiga, al-fakihatu lazizatun. Ya, buah itu lezat. Ya, susunannya mubtada khabar, jenisnya muannas muannas. Ya. Kemudian al-khubzu lazizun. Roti itu lezat. Ya, ini susunannya mubtada khabar, ya jumlah ismiyah dan jenisnya sama-sama muzakkar. Ya. Selanjutnya bagian B. Susunlah kata-kata berikut agar menjadi kalimat yang benar sesuai dengan terjemahan yang diinginkan. Ya. Ubahlah apa saja yang harus diubah. Nah, di sini kita akan belajar menyusun jumlah fi'iliyah ya, yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Dan antum harus ingat kaidahnya. Ya, ketika fa'ilnya mu'annas, ya, ketika fa'ilnya mu'annas, jika fi'ilnya itu fi'il maudhi, maka dikasih tak sukun di akhirnya. Dan ketika fi'ilnya fi'il mudhari', maka ya, fi'il mudhari' yang awalnya itu huruf ya, huruf tambahan ya, kita ubah menjadi huruf ta. Di sini contoh soalnya ya, yang pertama itu awalnya qala Aisyah, maka menjadi qalat Aisyah karena fa'ilnya muannas. Kemudian kalau fi'il mudhari menjadi taqulu Maryamu. Kemudian qala Zaidun yaqulu Hasanun. Nah, seperti itu. Kemudian yang C, susunlah kata-kata berikut agar menjadi kalimat yang benar ya, sesuai dengan terjemahan yang diinginkan. Ubahlah apa saja yang harus diubah. Kalimatnya menjadi ta'kulu Fatimatu ta'aman fil mat'ami. At-ta'amu lazizun. Ya, at-ta'amu lazizun. Nah, insyaallah masih mudah ya. Dan bagian D, masukkan huruf lan ke fiil-fiil berikut, kemudian ubahlah apa yang harus diubah. Kita harus ingat ya, huruf lan ini termasuk huruf nasab ya, sehingga menyebabkan fiil mudhari yang terletak di depannya menjadi masuk ke dalam kelompok mansub, dan tanda nasab itu dengan fathah di antaranya. Sehingga di sini bacanya lan ya'kula, lan yashraba, dan lan yadrusa. Sedangkan bagian E, masukkan huruf lam ya, ini mestinya lam nih, antum coret ya, lam ke fiil-fiil berikut, kemudian ubahlah apa yang seharusnya diubah. Ya. Dan kita harus ingat
ya huruf lam ini termasuk amil jazm, sehingga ya menyebabkan fi'il mudhari yang terletak di depannya menjadi masuk ke dalam kelompok majzum dan tanda jazmnya dengan sukun diantaranya ya. Di sini kita bacanya lam yakul, lam yashrab, dan lam yadrus ya. Kemudian bagian F, ya i'rablah semua isim dan fi'il yang ada pada kalimat berikut. Ya, yaqra'u Hamzatul Qur'ana fil ghurfati. Ya, Hamzah sedang membaca Al-Qur'an di dalam kamar. Lan yadhhaba Hamzatu ilal maktabi. Ya, Hamzah tidak akan pergi ke kantor hatta yadhhabal auladu ilal madrasati, hingga ya anak-anak pergi ke sekolah. Hamzatu mudirun. Hamzah adalah seorang direktur, ya mudir fi syarikah, di perusahaan. Nah, kita akan i'rab isim dan fi'il yang ada dalam kalimat ini. Ya, sebenarnya huruf juga bisa di-i'rab, cuman belum kita pelajari ya. Yaqra'u, dia terbebas dari huruf nasab dan huruf jazm, sehingga masuk ke dalam kelompok marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Jadi antum lihat tuh yaqra' sebelumnya kan nggak ada huruf nasab atau huruf jazm, sehingga dia masuk ke dalam kelompok yang marfu. Hamzatu, ya di sini berposisi sebagai fa'il, sehingga masuk ke dalam kelompok marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Al-Qur'ana, ya dia berposisi sebagai maf'ul bi, sehingga masuk ke dalam kelompok marfu, mansub, afwan, tanda nasabnya dengan fathah. Al-Ghurfati, ya berposisi sebagai masbuk biharfil jar, sehingga masuk ke dalam kelompok majrur, tanda jarnya dengan kasrah. Yadhhaba, ya pada kalimat di sini lan yadhhaba, ini dia fi'il mudhari yang diawali huruf nasab, ya sehingga masuk ke dalam kelompok mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian hamzatu, ya pada kalimat lan yadhhaba hamzatu, ya hamzatu berposisi sebagai fa'il, ya sehingga masuk ke dalam kelompok marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Kemudian al-maqlabi berposisi sebagai masuk bi harfil jar, sehingga masuk ke dalam kelompok majrur, tanda jarnya dengan kasrah. Kemudian yadhhaba, ya hatta yadhhaba, ya diawali huruf nasab, ya fi'il mudhari yang diawali oleh huruf nasab, sehingga masuk ke dalam kelompok mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Al-auladu berposisi sebagai fa'il, sehingga masuk ke dalam kelompok marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah. Kemudian al-madrasati, ya berposisi sebagai masbuk bi harfil jar, sehingga masuk ke dalam kelompok majrur, tanda jarnya dengan kasrah. Hamzatu, ya kemudian hamzatu pada kalimat ini, hamzatu mudirun fi syarikah, ya dia berposisi sebagai mubtada, ya sehingga masuk ke dalam kelompok marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah. Kemudian mudirun, ya berposisi sebagai khabar, sehingga masuk ke dalam kelompok marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah. Kemudian asyarikati berposisi sebagai masbuk bi harfil jar, sehingga masuk ke dalam kelompok majrur, tanda jarnya dengan kasrah, ya kasrah. Demikian ya pembahasan kita, berarti sudah selesai ya kita membahas buku ilmu nahwu mudah ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, dan setelah ini insyaallah kita akan mempelajari ilmu sharaf ya. Kita akan fokus membahas ilmu sharaf, dan ini adalah pembahasan yang sangat penting ya, karena nahwu dan sharaf ini bekal untuk kita belajar menyusun kalimat, yang dengan kalimat itu nanti kita gunakan untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Jadi sebenarnya ya dalam mempelajari bahasa Arab di tingkat dasar itu ilmu sharaf dan nahwu ini dipelajarinya mestinya saling beriringan ya. Tapi di sini kenapa saya memulai dengan ilmu nahwu dulu ya, supaya nanti siswa itu ada gambaran tentang arah pembelajaran bahasa Arab. Karena di antara tujuan belajar bahasa Arab itu kan supaya kita bisa menyusun kalimat. Nah, itu kan ilmunya ada dalam ilmu nahwu. Supaya kalau dia sudah paham dasar ilmu nahwu, ya meskipun sedikit, dia ada gambaran, oh ternyata belajar bahasa Arab itu begini. Ya, kita belajar menyusun kalimat dan cara menyusunnya begini, kemudian penentuan harokat akhirnya seperti ini. Baru setelah itu, ya kita menyelesaikan buku ini mungkin bisa sehari 2 hari ya kalau belajar yang intensif. Baru setelah itu kita belajar ilmu sharaf, dan setelah kita menyelesaikan ilmu sharaf nanti ya kita bisa mempelajari buku nahwu sharaf apapun ya di tingkat dasar yang antum punya. Silahkan dipelajari, mudah-mudahan dengan kita mempelajari ilmu nahwu dan sharaf dari 2 buku ini ya, mudah-mudahan
ya memudahkan kita untuk mempelajari ya buku-buku nahwu sharaf apapun ya di tingkat dasar yang kita miliki. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika masih ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.